Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, bertemu lagi dengan saya Mila di BPJS On Air. Kali ini kita sudah kedatangan narasumbernya. Mungkin belum pernah ketemu nih sama kakak yang di sebelah saya. Ini ada Kak Juni. Oke, ini ada Kak Juni dari bagian mutu layanan fasilitas kesehatan. Jadi ini hubungannya sama Faskes gitu ya. Jadi Sobat JKN tentunya ya di hari ini temanya kan adalah mudik aman, JKN aktif jadi andalan. Nah, di sini juga udah ke-spill ya, kita mau bahas terkait permudikan gitu ya. Apalagi kalau misalnya lagi mudik banyak yang harus disiapkan. Nggak cuma ongkos buat ke sana, masih banyak lagi yang kita harus Dari siapkan. fisik, terus dari kendaraan, sarana prasarananya, pasti kita harus mastiin semuanya itu lancar dan dalam keadaan aman ya. Betul. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu ya, Kak Juni. Jadi, apa yang harus disiapkan kalau kita mau mudik, khususnya kita sebagai peserta JKN? Sebagai peserta JKN pastinya harus memastikan kepesertaan kalian aktif. Kalau aktif ya. Nomor satunya itu ya, harus aktif. Gimana sih ngeceknya? Bisa ngecek di mobil JKN, di Pandawa, mudah banget. Jadi kalian bisa tinggal WhatsApp ataupun cek di mobil JKN kepesertaan kalian itu aktif atau tidak. Oke, yang kedua ada lagi? Jangan lupa download mobil JKN. Itu adalah mobil JKN yang ada di pojokan. Itu aplikasi mobil JKN bakal memudahkan kita buat ngecek pertama lokasi Faskes, terus ada kepesertaan kita sendiri nih, bisa dilihat kayak aktif atau enggak. Terus habis itu kita bisa lihat juga Faskes kita tuh ada di mana sih. Jadi nanti kalau misalkan mau mengubah Faskes pun bisa lewat mobil JKN, gampang banget. Jadi kalian harus segera download guys. Oke, ada lagi Kak Juni? Banyak sih sebenarnya ya. Dan mungkin tambahannya adalah luaskanlah kembali wawasan kita terkait kanal layanan BPJS Kesehatan gitu ya. Betul, karena yang tadi selain yang pertama adalah tadi kan aktif nih, JKN-nya harus aktif. Ceknya kemana? Tentunya banyak kanal layanannya ya. Yang kedua, terregislah mobil JKN agar mempermudah ketika membutuhkan layanan. Nah, tidak hanya mobil JKN, ada Pandawa, ada Care Center, ada juga kalau misalnya yang kerjasama dengan pihak desa kita namanya Viola gitu. Terus ada juga BPJS keliling. Jadi sangat amat banyak karena layanan resmi BPJS Kesehatan untuk memberikan layanan kepada peserta JKN baik administrasi, informasi, bahkan pengaduan. Jadi Sobat JKN perlu tahu nih, itu adalah ilmu dasarnya ya, mengetahui kanal layanan yang tersedia, yang resmi ya, yang resmi. Dan yang resmi itu tentunya tidak dipungut biaya, semuanya adalah gratis gitu ya. Nah, jadi Sobat JKN, selain yang tadi ya, pastikan JKN-nya aktif, ceknya kemana, bisa mobil JKN, Bisa di Pandawa, telepon juga di 165. Nah gitu. Nah itu kan berarti terkait apa yang harus disiapkan ya Kak Juni. Selain itu juga Sobat JKN bisa mengakses layanan di kantor cabang ketika masa liburan yang sebelumnya kita bahas kemarin banget gitu ya, kita bahas ada di tanggal 18, 20, 23, dan 24. Sudah ada piket. Betul, ada piket libur lebaran di 4 hari gitu ya. Jadi akan tersedia layanan di kantor cabang terdekat itu dari pukul 8 sampai pukul 13.30 waktu setempat seperti itu. Nah selain itu kita kan nih kemumpung Kak Juni ini dari bagian fasilitas kesehatan nih ya Sobat JKN. Nah gimana sih kalau misalnya lagi mudik kemudian aduh sakit saat mudik? Iya, nggak tahu nih sakit itu bisa. Betul, sedangkan kalau misalnya harus balik ke tempat asal jauh gitu, namanya juga mudik gitu ya. Nah itu gimana tuh Kak Juni? Misalkan nih kita domisilinya sekarang ada di Sukabumi gitu kan, terus kita mudik ke Jogja gitu, terus amit-amit kita sakit di sana ya dan pengen butuh berobat, kalian bisa banget datengin FKTP terdekat di kampung halaman di tempat mudik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Walaupun kalian kepesertaannya itu terdaftar FKTP-nya di Sukabumi, kalian tetap bisa berobat di tempat kalian mudik selama maksimal itu 3 kali dalam 1 bulan kunjungan. Dan kunjungan itu di satu Faskes yang sama berarti ya Kak? Jadi misalnya di Puskesmas A gitu ya, berarti dalam 1 bulan itu ada 3 kali kunjungan di Faskes tersebut. Nah itu, jadi sudah ada kemudahannya ya. Jadi Sobat JKN jangan khawatir kalau misalnya memang posisinya lagi mudik di luar kota gitu ya, atau kembali ke kampung halaman dulu gitu kan, tapi sedangkan Faskes kita ternyata ada di yang pas asalnya. Nah gitu, jadinya jangan khawatir karena sudah ada diperbolehkan 3 kali kunjungan di satu Faskes yang sama dalam 1 bulan ya gitu. Atau mungkin kalau misalnya mudik juga nggak lama-lama kali ya, nggak sampai sebulan itu pindah mungkin ya. Dan kalau misalnya memang ternyata setelah mudik akhirnya menetap, itu beda cerita ya Kak Juni. Kalau itu berarti baiknya pindah Faskes aja ya. Pindah Faskesnya di mana Kak Juni? Bisa pakai aplikasi mobil JKN atau Pandawa atau nih. Nah, udah banyak caranya ya di sini. Selanjutnya nih Kak, ada apa lagi nih?
Di posko-posko tersebut nanti ada layanan kesehatan yang bisa dari konsultasi kesehatan, terus pemeriksaan kesehatan dasar, penyediaan obat-obatan darurat, pelayanan ambulan, dan juga tindakan sederhana. Jadi ternyata di posko mudik yang 8 titik tadi sudah tersedia berbagai macam layanan ya Kak? Jadi nggak cuman kayak, kalau misalnya layanan BPJS kirain gitu ya, ternyata posko mudik lebaran yang disediakan oleh BPJS itu cuma layanan administrasi, informasi pengaduan, ternyata enggak. Jadi juga layanan kesehatan bagi para peserta yang lagi mudik. Betul, jadi jangan khawatir karena sudah ada gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Kakak Juni. Berarti itu ya edukasi gitu ya terkait libur lebaran. Tentunya jangan lupa untuk pastikan status kepesertaan aktif dan kenalilah kanal layanan BPJS Kesehatan. Baik, masuk ke sesi kedua. Kita mulai untuk menjawab pertanyaan. Kita mulai ya Kak dijawab. Dari Kak, ini Kak siapa ya namanya ini? Belakangnya Lestari aja. Bi gitu ya, Kak Bi Lestari. Kak, kalau penambahan nama anak BPJS KIS PBPU, oke berarti segmennya PBPU, apakah harus ke kantor? Nah, kalau misalnya penambahan nama maksudnya penambahan anggota mungkin ya, Kak? Kalau misalkan ini bisa lewat layanan di mobil DKN ataupun di Pandawa. Betul. Jadi nggak harus ke kantor. Langsung pakai kanal layanan non tatap mukanya aja, jadi secara online ya Kak Juni bisa lewat tadi mobil JKN penambahan anggota, tapi dipastikan anaknya sudah masuk di kartu keluarga, udah update nih Kak kartu keluarganya. Di Pandawa juga sama, tinggal chat di betul, chat di Pandawa di 0811 8165 165, tinggal di chat apa aja, mau halo terserah, kemudian diklik pilihnya administrasi, kemudian administrasi ada penambahan anggota keluarga, nanti diisi, tinggal isi aja syaratannya. betul. Atau kalau misalnya maksud kakak ternyata update nama ini misalnya udah masuk tapi namanya masih bayi nyonya, itu juga langsung di Pandawa aja. Betul. Itu ya Kak Lestari, Itu nggak perlu datang ke kantor. Ya langsung sini aja. Oke, kita next dari Kak Sarah Oktaverina. Kak, BPJS keponakanku sudah nonaktif. Kalau mau aktif lagi, pelunasan lewat M-Banking bisa? Pastinya bisa dong. Kita tuh selain banking juga ada kanal pembayaran lainnya ya Kamila. Jadi bisa di Alfamart, di Indomaret, terus di dompet-dompet digital seperti Shopee ataupun di e-commerce juga bisa di Tokopedia seperti itu. Betul, sudah banyak banget kanal layanan pembayaran gitu ya Kak. Jadi Kak Sarah bisa banget lewat M-Banking. Cuman perlu dipastiin dulu nih, apakah keponakan Kak Sarah memang nonaktif ya? Karena belum bayar. Bisa jadi ternyata bukan aktifnya. Mungkin karena keponakannya misalnya bekerja, kemudian udah resign jadi aktif. Jadi dia mesti gimana dibayar ya kalau tadi juga keluar itu pasti. Betul. Jadi ini mungkin informasi informasi untuk Kak Sarah ini. Jadi kalau misalnya memang keponakannya adalah peserta mandiri yang memiliki tunggakan iuran, tinggal dilunasi saja pakai nomor virtual account keponakannya. Setelah itu nanti akan aktif kembali. Ditunggu beberapa saat saja. Seperti itu Kak Sarah. Dari Kak Yulianti, Kak kenapa ya saya mau bayar kok udah lunas padahal saya belum bayar. Nah, ini sering terjadi gitu ya. Jadi kakak kalau misalnya kakak merasa udah belum bayar, kenapa tagihannya tagihannya nggak ada gitu ya, itu kakak sebetulnya bisa jadi tagihannya yang memang belum terbentuk gitu ya. Jadi atau misalnya dulu kakak udah pernah daftar, iuran pertamanya terlewat sampai di VA-nya jadi kadaluarsa gitu ya, jadi VA-nya kosong harus update VA. Nah untuk memastikannya tentunya Kak Yulianti berarti untuk cek info iuran dulu di mobil JKN atau di Pandawa gitu ya, atau mobil JKN biar kelihatan sama namanya gitu ya. Nah nanti kalau misalnya udah dilihat gitu, ternyata memang nggak ada memang ternyata nggak ada tagihannya gitu ya, tapi statusnya memang mandiri gitu ya. Nah itu berarti kakak harus melakukan update VA kadaluarsa, mengaktifkan lagi nomor bayarnya ke Pandawa. Untuk yang terakhir kita tutorialin ya. Kita pakai Pandawa gimana sih Kak? betul, cina naon tapi Pandawa cina nu kumaha. Dipastiin kakak udah save ya nomor handphonenya. 11 8165 165. Kita tunggu ya. Nah kita chat, dipastikan sudah ada. Nih sekarang aku chat. Boleh chat apa aja? Aku mau chat doang, satu doang pun. Kita tunggu ya. Ini harus di mirror lagi. Bentar ya. Nanti pas kalian sudah chat, bakal muncul pilihan. Ini aku hanya chat huruf P doang. Langsung ditawarkan layanan. Misalnya kakak mau tadi apa? Mau update VA ya. Berarti pilihnya administrasi. Nah, diklik administrasi. Nanti muncul link. Nah, masuk deh link. Nah, linknya diklik Kak. Nah, di sini sudah tersedia. Kita coba dulu. Ini adalah layanan Pandawa yang bisa kakak akses. Ada pendaftaran baru nih, yang baru banget mau daftar gitu ya. Kemudian penambahan anggota keluarga, kemudian pengaktifan kembali status kepesertaan. Ini yang tadi banyak tanya ya Kak, terkait mau alih segmen atau mau mengaktifkan lagi anak yang sedang masih berkuliah tapi masuk tanggungan orang tua, ini bisa dipengaktifkan kembali. Mau update nama, nomor handphone, berarti di perubahan atau perbaikan data. Mau ubah vaskes tadi Kak Joni, selain mobil JKN juga bisa di Pandawa nih. Kemudian ada lagi pengurangan anggota keluarga, mungkin sudah bercerai atau punten ada yang meninggal sehingga sudah ada pengurangan anggota keluarga berdasarkan
berdasarkan kartu keluarga terbaru bisa di sini. Selanjutnya ada perubahan kelas rawat yang tadi kalau kendala di mobil JKN mau ubah kelasnya di Pandawa bisa. Nah ini yang tadi kata saya terkait kalau tagihannya nggak muncul ternyata VA-nya adalah kadaluarsa, maka tinggal pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran. yang telah lewat masa Nah kita coba klik ya. di paling bawah. Di sini langsung muncul pengaktifan kembali nomor pembayaran iuran diperuntukkan bagi PBPU atau Mandiri yang tidak dapat bayar iuran pertama setelah 30 hari kalender. Nah, kita lanjut ya, diklik lanjut. Nah, ini ada persyaratan yang harus disiapkan, ada file atau foto KK, kemudian buku tabungan atau kartu ATM atau misalnya screenshot M-banking gitu ya. Nah, klik isi form. Nah, masuk deh link. Masukin kakak dan Nih, ada nomor JKN atau nomor NIK-nya di input, kemudian masukkan nomor nama lengkap, nomor handphonenya, tinggal di-upload deh apa namanya tadi ada kakak sama buku tabungan atau ATM. Nah, tinggal di-upload, kemudian selanjutnya tinggal diikuti sampai terakhir. Itu kalau sudah kakak dapat nomor tiket Pandawa berarti sudah masuk antriannya. Nanti bakal dikirimin nomor VA baru. Gitu ya Kak Yulianti. Dan masih banyak lagi sebetulnya fitur-fitur layanan Pandawa yang sobat bisa akses selain administrasi tadi, informasi juga bisa, pengaduan bisa, daftar rehab cicilan juga bisa. Begitu ya Kak. Diinformasikan kembali bahwa untuk selama masa libur Lebaran BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi tetap memberikan layanan yaitu pada hari pada tanggal 18, 20, 23 dan 24. betul, ada 4 hari piket Lebaran dan juga ada layanan lainnya yang bisa diakses selama 24 jam. Ada mobile JKN Pandawa Cash Center 165. Jadi sobat JKN tinggal mengakses kanal layanan tatap muka ini cukup dari handphone, gak jauh-jauh, hemat biaya, hemat waktu gitu ya. Nah, jangan lupa juga selama mudik gitu ya, pastikan JKN-nya aktif. Betul ya, seperti Kak Juni sampaikan di awal bahwa memastikan status kepesertaan aktif agar terhindar dari kendala akses layanan kesehatan. Dan kalau misalnya ada lagi mudik, ada melihat posko BPJS di 8 titik yang tadi, boleh dikunjungi karena ada konsultasi layanan kesehatan juga. Betul, cuma administrasi. Oke, nah itu dia sobat JKN. Mohon maaf masih apabila ada pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Nah, agar tidak ketinggalan informasi ketika on air sehingga pertanyaan sobat bisa kami jawab. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram kita dan TikTok kita di Info JKN SMI sehingga kalau kita live tentunya ada betul banget. Dan selain itu sobat JKN bisa mengakses di YouTube kita di Info JKN Sukabumi dan jangan lupa untuk subscribe ya di YouTube-nya. Share. Betul. Dan kalau misalnya itu penting-penting ya. betul, tidak mungkin kalau kita tidak menginformasikan yang tidak penting gitu ya. Jadi sobat JKN jangan lupa untuk follow Info JKN Sukabumi. Mungkin itu ya Kak Juni, ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin gitu juga sih. Oke, sudah cukup ya. Baik, sekali lagi sobat JKN terima kasih sudah membersamai 60 menit lebih dengan kami, saya Mila dan Juni. Pamit undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.